Minggu, Kota Pontianak terjebak dalam zona merah. Kini, pertanggal 25 Juli 2021, Kota Pontianak sudah bergeser ke zona orange atau zona risiko sedang. Vaksinasi COVID-19 di Kota Singkawang masih rendah. Pemerintah Kota Singkawang gencar lakukan vaksinasi kepada masyarakat. Dan BKSDA Ketapang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1, menerima 2 terenggiling dari warga. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Pemerintah Kota Pontianak tengah mempertimbangkan pemberian reward atau hadiah kepada pelaku usaha yang mentaati protokol kesehatan. Dan guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, serbuan vaksinasi pun terus digencarkan, salah satunya Lapas Kelas 2 Pontianak. Bersama saya Esti Widyasari, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita langsung ke informasi pertama. Pemirsa, 4 minggu Kota Pontianak terjebak dalam zona merah atau zona risiko tinggi penyebaran COVID-19. Namun saat ini berdasarkan data pertanggal 25 Juli 2021, Kota Pontianak sudah bergeser ke zona orange atau zona risiko sedang. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison. Selain Kota Pontianak, ada 10 kabupaten kota lainnya yang masuk dalam zona oranye, yakni Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara 2 kabupaten lain masuk dalam zona kuning atau resiko rendah, yakni Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan Kabupaten Ketapang kini berada di zona merah. Berdasarkan data dari Bersatu Melawan COVID, KPCPEN, untuk zona risiko baru keluar pada pagi ini ya, tanggal 27 Juli tahun 2021, di mana Kabupaten Ketapang itu berada pada zona risiko merah. Ya. Pontianak sendiri sudah berada pada zona risiko oranye, begitu juga Singkawang, ya. Dan ada 2 kabupaten yang berada pada zona risiko kuning, yaitu Melawi dan Kayong Utara. Ya. Nah, kenapa Ketapang ini menjadi zona risiko merah? Karena BOR, salah satu indikator dalam zona penentuan zona risiko ini adalah pelayanan. Ya. Jadi di situ kita lihat sekarang ini BOR di Kabupaten Ketapang untuk perawatan COVID sudah mencapai 95,83%. Penyebab Kabupaten Ketapang berada di zona merah lantaran BOR di Ketapang untuk perawatan COVID-19 mencapai 95,83%. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Pemerintah Kota Pontianak tengah mempertimbangkan pemberian reward atau hadiah kepada pelaku usaha yang mentaati protokol kesehatan. Dengan reward tersebut diharapkan penerapan protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian yang cukup besar. Menurut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dalam pelaksanaan aturan PPKM level 4 di tengah masyarakat, perlu adanya penghargaan bagi pemilik usaha seperti warung kopi dan restoran yang taat mengikuti protokol kesehatan. Penghargaan atau reward dengan pembebasan pajak selama 2 bulan. Memberikan inovasi-inovasi berupa reward dan punishment. Reward ini bagi pelaku warung kopi, rumah makan yang taat prokes, nanti dinilai misalnya, kan kita bisa aja beri insentif, misalnya pajaknya berapa bulan dibebaskan, kan gitu. Tapi bagi yang melanggar prokes bisa harus diberi punishment dengan tetap pajak ataupun sanksi penutupan sementara. Apalagi kalau ada ditemukan yang positif dalam tes swab PCR, ini kan harus didesinfektan, disterilkan.
Edi berharap pemilik usaha terus mendukung program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu taat protokol kesehatan. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Sementara itu, guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, serbuan vaksinasi pun terus digencarkan. Salah satunya lapas kelas 2 Pontianak. Namun sejumlah warga binaan ditemukan belum berkenan divaksin. Hal tersebut membuat petugas lapas melakukan pendekatan dan edukasi. Antusiasme peserta vaksinasi tidak hanya didominasi oleh masyarakat sekitar lapas kelas 2 Pontianak. Namun warga binaan yang telah melakukan vaksinasi pertama turut mengikuti vaksin dosis kedua Selasa pagi di lapas kelas 2A Pontianak. Warga binaan yang divaksin mengaku membutuhkan vaksin COVID-19. Karena di ruang tahanan ini, ia berdesak-desakan dengan warga binaan lainnya sehingga perlu kekebalan tubuh yang lebih baik. Alasannya bahwa menurut saya vaksin itu perlu, bahwa bagaimana pemerintah telah merekomendasikan untuk vaksin, di mana pandemi ini semakin meningkat, dan menurut saya ini perlu, apalagi pemerintah telah menyediakan dan dari tempat ini saya diberi vaksin gratis. Terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan vaksin ini. Sangat membantu lah. Nah kita kan di sini sudah saling berdesakan apa, sangat rentan untuk dapat penyakit itu kan, dengan adanya vaksin ini bisa mencegah untuk kita. Gitu. Sementara itu, Kalapas kelas 2 Pontianak Farhan menuturkan, jika warga binaan yang enggan divaksin karena berbagai alasan seperti memiliki penyakit bawaan, namun untuk yang warga binaan yang tidak memiliki riwayat penyakit bawaan, petugas turut memberikan motivasi dan edukasi. Untuk vaksin ini, memang ada beberapa warga binaan yang belum siap untuk divaksin. Satu adalah ada warga binaan yang memang punya penyakit bawaan seperti darah tinggi, jantung, itu kan masih belum boleh ya. Nah itu. Terus yang masih sehat mungkin masih ya kita ajak kepada warga binaan yang belum mau divaksin. Jadi saya kasih motivasi, berikan motivasi bahwa manfaat dari vaksinasi itu ya. Pada vaksinasi dosis pertama tercatat ada sekitar 400 orang di lapas yang telah divaksin, terdiri dari petugas lapas dan warga binaan. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar iNews melaporkan. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Singkawang, pemerintah Kota Singkawang terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat Kota Singkawang. Hal tersebut dilakukan lantaran capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Singkawang masih terbilang rendah. Sejak dimulai vaksin massal di Kota Singkawang pada 26 Juni kemarin hingga kini, capaian vaksinasi di Kota Singkawang masih terbilang rendah. Untuk itu, pemerintah Kota Singkawang terus menggaungkan vaksinasi kepada masyarakat Kota Singkawang. Wali Kota Singkawang, Cai Cuimi mengatakan, pemerintah Kota Singkawang telah merekrut tim relawan untuk menjadi vaksinator untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kota Singkawang. Bagi masyarakat Kota Singkawang yang akan divaksinasi dapat mendatangi Grand Mall Kota Singkawang yang dibuka dari hari Senin hingga Sabtu. Termasuk yang rendah ya. Saat ini jumlah yang sudah divaksin untuk dosis pertama 31.112 orang. Untuk yang vaksin kedua adalah 14.340 orang. Jadi yang sudah vaksin lengkap. Total yang sudah divaksin atau vaksin yang sudah digunakan adalah 45.425 vaksin. Dan baru mencapai 19,10% untuk Kota Singkawang. Selain orang dewasa dan lansia, saat ini anak-anak dari usia 12 hingga 18 tahun juga diajak untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kalau kita harapkan kalau bisa semua masyarakat Kota Singkawang, anak-anak Kota Singkawang. Karena apa? Harapan kita setelah misalnya Singkawang sudah zona hijau ataupun zona kuning, masyarakat yang sudah tervaksin itu bisa sekolah tatap muka. Itu harapan kita. Dengan adanya vaksinasi ini, diharapkan dapat menumbuhkan kekebalan kelompok atau herd immunity masyarakat di Kota Singkawang, sehingga pembelajaran tatap muka dapat berjalan dan perekonomian masyarakat yang sempat anjlok dapat kembali pulih. Dari Kota Singkawang, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, maraknya hoaks terkait vaksinasi di Kota Singkawang, Chai Chuimi ajak masyarakat manfaatkan media sosial agar dapat bermanfaat seluas-luasnya. Untuk itu, bantuan semua pihak yang sangat dibutuhkan agar capaian vaksinasi di Kota Singkawang meningkat. Berikut kutipan wawancara kami dengan Wali Kota Singkawang, Chai Chuimi. Beberapa waktu yang lalu kita selalu baca di media, ya, khususnya untuk masyarakat Kota Singkawang, selalu menyampaikan bahwa kenapa vaksin ini dikuasai oleh salah satu pihak. Dia bilang hak kalah sebagainya dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu lihat bahwa kita adalah semua pihak ya yang ingin membantu menyukseskan vaksin, silakan. Karena tujuan kita, saya sebagai kepala daerah adalah seluruh masyarakat Kota Singkawang bisa divaksin. Dan siapapun yang mau bantu silakan ya. Mungkin polanya dia punya tempat silakan ya. Kami siapkan tempat, nanti kami siapkan tim dan siapkan tempat serta siapkan orang-orang yang mau vaksin. Jadi ini tidak istilahnya punya siapa dan siapa, tapi siapa yang mau membantu, siapa yang mau berkontribusi, biar siapa yang mau bersama-sama pemerintah dan menyampaikan kepada masyarakat untuk vaksin. Itu yang terpenting. Jadi saya harapkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, terutama pengguna media di masyarakat Kota Singkawang, jangan membuat berita-berita yang menyesatkan, ya, karena ini akan sangat merugikan dirimu sendiri. Ya, lebih baik kita menggunakan media sosial itu dengan manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat dan untuk diri sendiri. Tidak hanya untuk saling menyalahkan, itu sangat rugi, sangat sayang ya. Anda sekolah, Anda bisa main Facebook, bisa main di media ya, tapi tidak untuk bermanfaat, tapi untuk menyalahkan, itu akan sayang sekali. Kalau Anda membantu, akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan untuk kesehatan kita semua. Ayo bersama-sama, bersatu padu, bergandeng tangan. BKSDA Kabupaten Ketapang terima 2 terenggiling dari warga. Informasi akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, untuk mencegah atau menghilangkan potensi pemalsuan kartu vaksinasi atau surat hasil tes COVID-19, baik itu PCR atau antigen, Bandara Internasional Supadio Pontianak akan menerapkan digitalisasi dokumen kesehatan. Pemberlakuan digitalisasi dokumen kesehatan bagi penumpang tersebut akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2021 mendatang. Penerapan pemeriksaan digitalisasi dokumen kesehatan di Bandara Internasional Supadio Pontianak Kuburaya adalah menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 847 Tahun 2021 tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi.
Digitalisasi dokumen kesehatan ini masih diuji coba di 17 bandara di Indonesia yang dikelola oleh perseroan, termasuk di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Eksekutif Jenderal Manajer Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio Pontianak, Akbar Putra Mardika mengatakan, masih lakukan sosialisasi terkait penerapan ini sejak 19 Juli hingga 31 Juli mendatang, dan pada 1 Agustus baru akan menerapkan secara menyeluruh. Itu berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 847, di mana pelaku perjalanan udara diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Peduli Lindungi ini sudah terkoneksi dengan hasil pemeriksaan PCR maupun antigen pada lab kesehatan yang sudah terdaftar berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan. Jadi ada 742 berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan lab kesehatan yang terkoneksi dengan sistem NAR. Sistem NAR ini sistem nasional yang terkoneksi ke sistem Kementerian Kesehatan, sehingga dipastikan bahwa tidak ada pemalsuan. Implementasi digitalisasi ini apakah sudah siap atau tidak sampai tanggal 31 ini. Nah, setelah tanggal 31 di 1 Agustus baru kita nanti akan terapkan secara menyeluruh. Calon penumpang pesawat diminta untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi di iOS atau Android dan melakukan registrasi. Jika calon penumpang sudah menjalani vaksinasi, maka kartu vaksinasi akan muncul di aplikasi. Calon penumpang juga wajib jalani tes COVID-19 di 742 laboratorium yang terintegrasi dengan data New Al Record Kemenkes, yang hasil tes juga akan langsung diunggah di aplikasi Peduli Lindungi. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Polres Ketapang bersama jajarannya melaksanakan patroli skala besar secara serentak di wilayah Ketapang dalam rangka penerapan PPKM di wilayah Kabupaten Ketapang. Patroli yang dipimpin Kapolres Ketapang tersebut juga membagikan ratusan sembako kepada para pengusaha kecil dan pedagang di wilayah Ketapang. Patroli skala besar yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang AKBP Wuriantono ini ikut melibatkan anggota Kodim 1203 Ketapang, anggota Satpol PP, BPBD, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang pada Minggu malam. AKBP Wuriantono mengatakan pada saat patroli berlangsung, pihaknya memberikan bantuan sosial dan membagikan ratusan kantong beras kepada masyarakat, serta memborong dagangan para pedagang. Malam ini adalah kegiatan patroli skala besar. Selain itu juga kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, yang diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19. Para pedagang mengaku sempat kaget karena banyak polisi yang datang, namun merasa beruntung dan bersyukur setelah tahu kepolisian Polres Ketapang yang memberikan bantuan dan memborong dagangan para pedagang. Sampai langsung borong seperti itu, dan baru kali ini saya didatengin petugas begitu. Iya. Terus dapat bantuan beras ini tanggapannya seperti apa, Bu? Ya sangat senang lah, sangat membantu, apalagi masalah COVID seperti ini ya. Nah ini kadang juga kita jualan, kadang ada pembeli, kadang enggak, malah kadang sama sekali enggak ada penghasilan. Jadi saya ini mau ambil seperti ini biar ada nambah-nambah lah kayak gitu. Ya kalau sekarang masa-masa gini ya jarang yang belinya. Apalagi dalam keadaan sekarang ya ekonominya sulit lah, Pak. Berarti dengan adanya bantuan dari pihak kepolisian ini sangat terbantu ya? Ya alhamdulillah sangat terbantu buat saya. AKBP Wuriantono menghimbau kepada para pedagang dan penjual untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya tetap menggunakan masker. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. BKSDA Ketapang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah 1 menerima 2 terenggiling yang diserahkan warga. 2 terenggiling tersebut ditemukan di Desa Manjau dan daerah Kota Ketapang. 2 terenggiling yang saat ini masih ditempatkan di kandang transit BKSDA Kalimantan Barat Wilayah 1 Kabupaten Ketapang ini merupakan hewan dilindungi yang diserahkan oleh warga yang ditemukan di 2 tempat berbeda, yaitu di Desa Manjau dan di Kota Ketapang.
Pada saat diserahkan, kondisi salah satu terenggiling mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya. Namun BKSDA telah memberikan pertolongan dini dengan mengecek kesehatan, suntik vitamin dan antibiotik oleh dokter hewan. Yoga Budi Handoko selaku petugas pengendali ekosistem BKSDA Kalimantan Barat wilayah 1 Ketapang menjelaskan tentang kronologis ditemukannya hewan dengan nama latin Manis japanica ini. Ada 2 kita dapat di kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang. Yang pertama, kami dapat informasi dari salah satu pegiat konservasi Yayasan Palung, ya mitra kita lah. Beliau menyampaikan ada warga Ketapang habis dari Manjau pas tanggal Lebaran kemarin, tanggal 20, itu sore-sore waktu masih di ladang sekitaran Manjau itu ada orang bawa terenggiling yang informasinya terenggiling itu akan dikonsumsi. Posisi terenggiling sedang diikat dan akan dibawa pulang. Nah, atas kesadaran dan pengetahuannya bahwa terenggiling itu satwa liar dilindungi, maka Saudara Heri ini namanya, Saudara Heri berpikir bahwa ini harus diselamatkan. Dua-duanya jantan, yang dari Manjau itu mungkin masih remaja dari sisi ukuran atau morfologinya. Kalau yang satunya lagi ini dapatnya persis di tengah kota kita. Kita siapa sangka bahwa di tengah kota kita ada satwa liar dilindungi dengan status critically endangered. Yoga menambahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang diharapkan timbul kesadaran untuk tidak memburu dan memelihara hewan liar dilindungi dan berharap dapat hidup berdampingan dengan seluruh makhluk hidup agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widyasari dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan tetap gunakan masker. Sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.